Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Muafiroh dan rekan saya Johan Farera dari kelas 5A mata kuliah testing dan implementasi dengan dosen pengampu Bapak Firman Nur Hasan dari jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai prosedur testing. Prosedur testing. Yang pertama, pengujian menunjukkan adanya cacat. Yang kedua, mustahil melakukan pengujian secara menyeluruh. Yang ketiga, pengujian dilakukan lebih awal. Yang keempat, mengelompokkan cacat. Yang kelima, paradoks pestisida. Yang keenam, pengujian bergantung pada konteks. Yang ketujuh, tidak ada bug merupakan kesalahan. Yang pertama, pengujian menunjukkan adanya cacat. Dalam melakukan pengujian perangkat lunak, proses yang dilakukan sebenarnya adalah mencari cacat atau kesalahan pada perangkat lunak yang dikembangkan. Seorang tester harus membuat perangkat lunak menjadi gagal. Hal itu diperlukan agar proses pengujian perangkat lunak bisa menemukan kegagalan program sebanyak-banyaknya, sehingga bisa segera diperbaiki dan perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas. Meskipun dalam beberapa proses pengujian sangat mustahil untuk memastikan bahwa sebuah perangkat lunak 100% bebas dari cacat atau bug. Namun, dengan adanya pengujian perangkat lunak sebelum perangkat lunak tersebut dirilis ke publik dapat mengurangi bug atau cacat dari perangkat lunak meskipun tidak 100%. Yang kedua, mustahil melakukan pengujian secara menyeluruh. Dalam pengujian perangkat lunak yang harus diutamakan adalah mempertimbangkan risiko dan prioritas perangkat lunak yang dikembangkan. Langkah yang diperlukan adalah melakukan pengujian pada fungsional utama dari perangkat lunak tersebut, khususnya pada fungsional yang membutuhkan masukan user dan keluaran informasi ke user. Pengujian dilakukan untuk melihat respon aplikasi. Jika menerima inputan benar maupun salah, hasilnya harus sesuai dengan yang diperlukan. Yang ketiga, pengujian dilakukan lebih awal. Melakukan pengujian di awal proses pengembangan perangkat lunak sangat disarankan karena akan menekan biaya perbaikan. Selain itu, juga akan meningkatkan kinerja perangkat lunak itu sendiri. Sehingga proses pengujian perangkat lunak dari awal sejak tahapan analisis akan membuat pengembangan dan pengujian perangkat lunak akan semakin efektif dan efisien. Yang keempat, mengelompokkan cacat. Dalam melakukan pengelompokan cacat atau kerusakan perangkat lunak dapat menggunakan prinsip Pareto dengan aturan 80-20, di mana 80% masalah yang ditemukan bersumber dari 20% modul yang ada pada perangkat lunak. Kemudian 20% masalah yang tersisa merupakan masalah dari 80% modul perangkat lunak. Sehingga dalam melakukan pengujian perangkat lunak yang paling utama adalah menekan 20% modul, karena dalam 20% modul yang akan dihadapin adalah 80% masalah dari perangkat lunak. Artinya, dalam pengelompokan cacat sebuah perangkat lunak pada proses pengujian lebih diutamakan melakukan pengujian pada modul atau fungsional program yang kecil, karena berdasarkan prinsip Pareto di atas, dapat modul yang kecil akan ada masalah yang besar atau banyak. Saya Jihan Farera yang akan melanjutkan penjelasan mengenai prosedur testing. Berikutnya yaitu paradoks pestisida. Dalam bukunya yang berjudul Teknik Software Testing yang dirilis pada tahun 1990 oleh Boris Bezer, memperkenalkan istilah paradoks pestisida, di mana proses pengujian yang dilakukan secara berulang pada akhirnya tidak akan menemukan cacat dari program. Karena mungkin sang developer atau pengembang perangkat lunaknya sudah mengetahui atau belajar dari proses kesalahan sebelumnya. Sehingga seorang tester harus selalu memperbaharui teknik pengujian agar bisa menemukan bug yang lebih banyak ketika melakukan pengujian perangkat lunak tersebut. Hal itu sangat diperlukan agar terhindar dari paradoks pestisida. Yang keenam, pengujian bergantung pada konteks. Proses pengujian perangkat lunak harus sesuai dengan konteks perangkat lunaknya. Dalam melakukan pengujian terhadap perangkat lunak perbankan, tentu tidak bisa menggunakan cara pengujian untuk perangkat lunak penjualan. Sehingga proses pengujian perangkat lunak harus benar-benar sesuai dengan konteks dari perangkat lunak itu sendiri. Setiap perangkat lunak memiliki cara pengujian yang masing-masing dan tidak bisa dipukul rata sama.
Yang ketujuh, tidak ada bug merupakan kesalahan. Jika dalam pengujian tidak ditemukan adanya bug atau cacat, maka itu perlu dicurigai. Apakah perangkat lunak tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis pengguna? Atau jangan-jangan tidak adanya bug karena memang tidak sesuai dengan kebutuhan. Maka pengujian yang menyatakan tidak adanya bug dari perangkat lunak tersebut perlu ditinjau ulang untuk memastikan proses pengujian yang dilakukan sudah benar dan perangkat lunak yang dikembangkan memang sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis pengguna agar perangkat lunak yang dirilis dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan. Setelah membaca dan memahami 7 prinsip utama mengenai testing, kami merangkum sekiranya 7 akibat yang terjadi apabila testing tidak sesuai dengan prosedur. Yang pertama, ketika perangkat lunak dirilis, masih terdapat banyak bug atau cacat yang tidak diminimalisir terlebih dahulu. Yang kedua, respon atau output perangkat lunak tidak beraturan dan tidak sesuai dengan keperluan pengguna. Yang ketiga, biaya pengujian akan semakin mahal dan penguji tidak mengetahui adanya kecacatan yang dimiliki perangkat lunak secara keseluruhan. Yang keempat, jika tidak mengelompokkan kecacatan sesuai dengan kelompoknya, maka akan menghambat kinerja seorang penguji. Yang kelima, perangkat lunak tidak akan berkembang jika seorang penguji tidak memperbaharui teknik pengujiannya. Yang keenam, perangkat lunak akan lebih memiliki banyak kecacatan atau bahkan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya jika pengujian dilakukan di luar konteks perangkat lunak tersebut. Dan yang ketujuh, tidak terdeteksinya bug karena perangkat lunak tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi kesimpulannya, memahami prinsip dasar pengujian sebagaimana dijelaskan sangat penting agar seorang tester bisa menghasilkan atau menemukan cacat dari perangkat lunak sebanyak-banyaknya. Prinsip pengujian perangkat lunak merupakan aturan yang perlu diikuti dan dilaksanakan oleh seorang tester agar perangkat lunak tersebut dapat terus berkembang. Jika salah satu atau sebagian dari prinsip tersebut diabaikan, dampaknya yang paling parah yaitu pembengkakan biaya dalam proyek pengembangan perangkat lunak tersebut. Agar menghemat biaya, pengujian harus dikonsentrasikan pada area yang paling efektif. Tidak adanya kebijakan pengujian organisasi dapat mengakibatkan terlalu banyak usaha, waktu, dan uang yang dihabiskan untuk pengujian, sehingga nantinya akan mencapai tingkat kualitas yang tidak mungkin atau tidak perlu. Testing juga dipengaruhi oleh people, cost, organization, dan measure. Di sini ada salah satu contoh mengenai kegagalan dalam testing, di mana kecelakaan diakibatkan kesalahan kendali komputer dengan sumber tertera. Dan ini adalah referensi link yang kami gunakan untuk membahas materi mengenai 7 prinsip utama dalam proses testing. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.